Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Yang terhormat Bapak Muhammad Adrezo Eskom MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur Data dan Algoritma, sekaligus praktikum Struktur Data dan Algoritma Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 kelas C Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Angkatan 2020 yang beranggotakan, saya sendiri Putri Rafika Hidayat dengan NIM 2010512105, selaku moderator pada presentasi ini, serta rekan-rekan saya yaitu, bisa di next, Fadia Sutopo dengan NIM 2010512110, Marela Elba Nafisa dengan NIM 2010512123, Salsabila Faliha Putri dengan NIM 2010512138, dan Angel Kristi Vanessa dengan NIM 2010512142. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu program antrian pre-order tiket konser. Program ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas besar akhir semester 2, mata kuliah Struktur Data dan Algoritma, serta praktikum Struktur Data dan Algoritma. Pada presentasi ini terdapat 3 topik bahasan, yaitu ruang lingkup dan gambaran umum program, proses dan kode program, dan yang terakhir adalah output. Program yang kami buat ini menggunakan implementasi queue. Queue atau antrian pada struktur data merupakan sekumpulan data yang dimana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung disebut dengan sisi belakang atau rear. Dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan melalui ujung lain disebut dengan sisi depan atau front. Jika pada stack atau tumpukan menggunakan prinsip masuk terakhir keluar pertama atau dikenal dengan sebutan LIFO, last in first out, maka pada queue prinsip yang digunakan adalah masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan sebutan FIFO, first in first out. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fadia Sutopo. Kepada Fadia dipersilahkan. Baik, terima kasih Rafika. Jadi pertama di sini ada ruang lingkup dan gambaran umum program. Jadi ruang lingkup dari sistem yang kita buat adalah yang pertama, sistem antrian pre-order tiket ini berbasis web dan hanya bisa diakses apabila device yang digunakan terhubung ke jaringan internet. Yang kedua, pembeli yang melakukan pre-order tiket konser musik melakukan pembayaran melalui bank atau e-wallet. Setelah itu, sistem akan mendata daftar antrian pembelian tiket konser. Dan terakhir, pengguna dapat melihat daftar antrian yang ada. Gambaran umum program, jadi gambaran program yang kami buat merupakan program antrian tiket konser. Tujuan pembuatan program ini adalah untuk memudahkan pendataan dan pembelian tiket konser. Pembeli dapat memilih salah satu section dari 3 section yang tersedia dan jumlah tiket yang ingin mereka beli. Nantinya, sistem akan secara otomatis menghitung total harga dari pembelian tersebut. Section yang tersedia diantaranya ada Silver seharga Rp70.000, Gold seharga Rp150.000, dan Platinum seharga Rp250.000. Antrian selesai dilayani apabila tiket berhasil dicetak. Selanjutnya yang kedua ada proses-proses dan kode program. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah dengan membuat project Java baru dengan nama tiket konser. Selanjutnya kita membuat 3 kelas dalam project tersebut, masing-masing diberi nama kelas TK, kelas Q, dan kelas tiket konser yang di dalamnya terdapat fungsi main. Bisa di next. Selanjutnya kita mengimport Java Util Scanner yang digunakan untuk memasukkan inputan dari keyboard. Setelah itu di dalam kelas TK ini terdapat beberapa variabel global, diantaranya yaitu static string nama, static integer jumlah, static integer total sama dengan 0, dan static integer nomor section. Selanjutnya di sini ada di dalam kelas TK juga terdapat fungsi atau prosedur yang diberi nama input. Fungsi ini berfungsi untuk memasukkan data pelanggan tiket. Dalam fungsi ini terdapat pengkondisian switch case yang digunakan untuk menentukan section tiket secara otomatis sesuai dengan angka yang diinput. Jadi kalau misalnya input 1, berarti nanti keluar silver, seterusnya. Setelah itu di dalam prosedur input ini juga terdapat pengkondisian yang menggunakan if-else yang dapat menghitung total harga dari jumlah tiket yang dibeli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Angel Kristi Vanessa.
Baik, terima kasih kepada saudari Sadia. Selanjutnya ada kode program FlashQ. Dalam kode program FlashQ terdapat public FlashQ yang berisi mask, size, first, last, dan inq. Kemudian terdapat fungsi void dengan nama script yang berfungsi untuk membuat antrian dalam bentuk array. Selanjutnya terdapat queue sama dengan new, max, yang untuk menginisialisasikan bahwa queue adalah jumlah maksimum dari antrian, menginisialisasikan size sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa ukuran array masih 0 atau kosong. Kemudian, variabel first didefinisikan sama dengan variabel last dengan nilai min 1. Ini berfungsi agar array yang dimulai dari indeks ke 0. Selanjutnya, terdapat konstruktor Q dengan parameter int n yang digunakan sebagai nilai dari variabel max. Berfungsi untuk mengisi nilai maksimum dari antrian atau array. Kemudian, memanggil prosedur script yang sebelumnya sudah dibuat. Selanjutnya terdapat tipe data boolean extension yang berisi pengkondisian if else yang berguna untuk mengecek apakah nilai pada variabel size tersebut kosong atau tidak. Apabila variabel size tersebut kosong, maka akan mengembalikan nilai true, dan apabila tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Kemudian, terdapat tipe data boolean is false yang juga berisi pengkondisian if else yang berguna untuk mengecek apakah variabel size tersebut penuh atau tidak. Apabila variabel size penuh, maka akan mengembalikan nilai true, dan apabila sebaliknya, maka akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya terdapat prosedur yang diberi nama enq. Prosedur ini berfungsi untuk memasukkan data. Di dalam prosedur ini berisi pengkondisian if else, di mana jika antrian penuh, maka program akan mengeluarkan output antrian penuh. Jika antrian kosong, maka nilai first dan last-nya yang tadinya min 1 menjadi 0. Kemudian, di dalam pengkondisian tadi terdapat pengkondisian lagi di mana jika last-nya bernilai maksimum min 1, maka last akan bernilai 0. Setelah pengkondisian selesai, maka akan dijalankan prosedur input dari kelas TK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Alba. Saudari Alba dipersilakan. Baik, terima kasih Angel. Bisa di next. Masih di dalam kelas Q, di sini terdapat prosedur DQ, di mana berfungsi untuk mengambil atau menghapus sebuah elemen dari Q. Di dalam prosedur ini berisi pengisian if else, di mana jika boolean is empty bernilai true, maka program akan mengeluarkan output antrian kosong. Jika antrian kosong, maka nilai first dan last menjadi sama dengan min 1. Kemudian terdapat pengondisian di mana jika nilai first sama dengan nilai max min 1, maka first akan bernilai 0. Setelah pengondisian selesai, maka akan dijalankan pengembalian nilai ke data. Selanjutnya ada prosedur print, yaitu berfungsi untuk mencetak foto pembelian tiket. Pada prosedur ini terdapat pengkondisian if else, di mana jika terdapat prosedur is empty, yaitu apabila antrian kosong, maka program akan mencetak antrian kosong. Apabila antrian tidak kosong, maka program akan mencetak sesuai dengan jumlah antrian yang ada. Bisa di next. Selanjutnya kelas main tiket konser. Di sini terdapat kelas scanner, yaitu untuk mengambil inputan dari user atau dari keyboard. Nah, di dalam kelas tiket konser ini terdapat prosedur daftar, di mana di dalam prosedur ini terdapat PC yang akan menampilkan daftar harga seksi tiket konser yang akan diselenggarakan, dan nantinya prosedur ini akan dipanggil. Bisa di next. Di dalam fungsi main ini terdapat inisialisasi nilai Q yang berjumlah 100, dan terdapat variabel integer fill yang akan digunakan untuk pengondisian switch case. Lalu terdapat perulangan dual yang di dalamnya terdapat daftar pilihan yang nantinya akan dipilih oleh operator. Dalam perulangan tersebut juga terdapat pengondisian switch case, di mana untuk case 1 akan menampilkan prosedur daftar yang sebelumnya telah dibuat. Case 2 akan memanggil prosedur enq, case 3 akan menghitung jumlah antrian yang ada, dan case 4 akan menghapus antrian.
Terakhir, jika memilih angka bukan 5 atau angka di atas 5, maka perulangan akan berhenti dan menampilkan output terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Salsabila Faiha. Oke, baik. Terima kasih Mariela Elba. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai output dari program yang telah kami buat. Bisa di next. Nah, apabila kita memasukkan angka 1, maka program akan menjalankan output dari prosedur daftar. Jadi di sini program akan menampilkan daftar harga section tiket baik dari silver, gold maupun platinum. Next. Selanjutnya, apabila kita memasukkan angka 2, maka program akan menjalankan output dari prosedur NQ. Nah, di sini biasanya operator-operator nanti akan memasukkan data pembeli. Nah, di sini kami contohnya menggunakan 2 antrian. Yang pertama itu dengan kode pesanan 1001 dengan nama Adi, nomor section 2, section gold, harga 150.000, jumlah tiket 3 dengan harga 450.000. Dan antrian kedua dengan kode pesanan 1002 dengan nama Budi, nomor section 2, section silver, harga 70.000, jumlah tiket 2 dengan total harga 140.000. Bisa di next. Nah, selanjutnya apabila kita memasukkan angka 3, maka program akan menjalankan output dari prosedur print. Nah, di sini program akan menampilkan jumlah antrian. Jumlah antriannya itu 2 karena tadi kita memasukkan 2 antrian. Nah, selanjutnya apabila kita memasukkan angka 4, maka program akan menjalankan output dari prosedur DQ. Nah, di sini nanti program akan menampilkan kalimat e-tiket kode pesanan 1001 berhasil dicetak. Silakan cek email Anda. Nah, setelah itu antrian ini akan dihapus. Jadi kode pesanan 1001 itu sudah tidak ada, sudah hilang. Bisa next. Selanjutnya, apabila kita memasukkan angka 5, maka program akan menjalankan output terima kasih dan program selesai dijalankan. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para rekan-rekan yang telah menyampaikan materi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.